berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri. Kita akan kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan pujian, oh betapa indahnya, dipimpin oleh Saudari Yani. Dengan sukacita, tepuk tangan kita akan puji Tuhan. Oh betapa indahnya. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Begitu luar biasa kasih-Mu kepada kami yang kami rasakan dalam hidup kami hari demi hari. Saat pagi hari ini Tuhan kami bersama berteduh di hadapan kaki-Mu. Kami mohon ampun dan segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Tuhan, kiranya Engkau mentahirkan kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Pagi hari ini Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ke dalam kuasa tangan pengasihan. Tuhan, berkatilah usaha dari seluruh elemen negeri ini
dalam upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang saat ini mewabah di negeri kami. Kami berserah diri di hadapan Tuhan. Karena kami yakin bahwa karena kasih Tuhan semata, negara kami boleh terbebas dari penyebaran COVID-19. Begitupun kami meyakini Tuhan, karena kasih-Mu semata yang Kau nyatakan dalam kehidupan para pemimpin kami, yang terus-menerus berupaya dengan berbagai cara untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, kami yakin hikmat yang Kau nyatakan akan membawa kemuliaan Tuhan di negeri yang kami kasihi. Saat ini Tuhan Yesus Kristus, Engkau terus menyertai bangsa dan negara ini, terutama untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19. Kau berkati mereka, Kau jaga mereka, Kau sembuhkan Tuhan, sehingga pada akhirnya semuanya mengalami kesehatan Tuhan. Kami pun meyakini Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang terdampak, Engkau berkenan terus memberkati mereka, memelihara mereka, sehingga saudara-saudara kami tetap dapat menikmati damai, sejahtera dan sukacita. Kami serahkan seluruh warga negara Republik Indonesia ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah mereka tetap ada dalam perlindungan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada akhirnya setiap pribadi boleh tetap sehat Tuhan. Kami pun menyerahkan seluruh warga negara Republik Indonesia, supaya mereka memiliki ketaatan terhadap aturan, terhadap himbauan yang telah dinyatakan, sehingga pada akhirnya percepatan pemutusan rantai penyebaran virus corona dapat segera terlaksana. Kami serahkan pemerintah negara ini dalam kuasa tangan-Mu. Kami serahkan TNI Polri, kami serahkan aparat desa ke dalam kuasa tangan-Mu. Tuhan, berkati seluruh pemerintahan di negeri ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyatakan kasih karunia dan hikmat, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan pada akhirnya dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Republik Indonesia, di mana kesehatan, kekuatan, keamanan boleh terjamin, dan kami boleh terus memuliakan Allah dalam hidup kami. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, pemimpin kami. Biarlah Tuhan menyatakan kuasa atas mereka, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemerintahan negara ini boleh berjalan di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menentu. Kami menyerahkan pada saat pagi hari ini Tuhan, Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Tuhan memberkati pimpinan kami, baik dalam BPN, Badan Musyawarah Nasional, demikian juga pembina Yayasan Baptis Indonesia, bersama dengan pengurus dan pengawas YBI dan YRSPI, bersama juga dengan seluruh pimpinan kami di daerah, di Badan Pengurus Daerah Gabungan Gereja Baptis Indonesia, yang memberkati supaya semuanya dapat bahu-membahu, bergandeng tangan, baik bersama dengan seluruh masyarakat maupun pemerintahan negara, untuk melawan penyebaran COVID-19. Kami serahkan Tuhan secara khusus rumah sakit dan klinik baptis di seluruh tanah air tercinta. Begitupun rumah sakit pada umumnya kami serahkan kepada-Mu. Kau memberkati dokter, perawat, dan karyawan, sehingga mereka terlindungi oleh karena kasih-Mu Tuhan. Ada kesehatan dan kekuatan yang mereka nikmati, sehingga mereka boleh tetap melayani Tuhan di tengah-tengah
mewabahnya virus corona. Kami yakin melalui apa yang dinyatakan dalam kehidupan dokter, perawat, dan karyawan rumah sakit maupun klinik, Tuhan berkarya mewujud nyatakan Indonesia yang sehat. Kami serahkan musyawarah besar umat baptis Indonesia yang tertunda. Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya oleh karena kasih Tuhan penyebaran virus corona segera berakhir, sehingga kami umat baptis Indonesia kembali boleh memikirkan penyelenggaraan musyawarah besar bagi kemuliaan Allah, di mana pekerjaan Tuhan melalui umat baptis Indonesia dapat dikerjakan bersama-sama. Pagi hari ini Bapak, kami serahkan Gereja Baptis Indonesia Genesaret, baik yang ada di Indo maupun yang ada di cabang. Tuhan memberkati Gereja Baptis Indonesia Genesaret Indo dan cabang, supaya tetap mengalami pertumbuhan di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Pekerjaan Tuhan tetap dinyatakan, sehingga di dalam kehidupan setiap sidang jemaat Tuhan juga mengalami pertumbuhan secara rohani. Dan kami meyakini melalui pekerjaan Tuhan semata, Gereja Baptis Indonesia Genesaret pun hari demi hari semakin baik, semakin bertumbuh, menjadi semakin besar, karena Tuhan yang terus berkarya. Kami menyerahkan panitia perancang Gereja Baptis Indonesia Genesaret ke dalam kuasa tangan. Tuhan berkati setiap pribadi supaya mereka boleh bahu-membahu bersama-sama memikirkan pekerjaan Tuhan dan melaksanakan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, sehingga pada akhirnya semua pekerjaan Tuhan dikerjakan dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan seluruh jemaat ke dalam kuasa tangan pengasihan. Engkau memberkati mereka, Kau memelihara mereka, Kau melindungi mereka, sehingga setiap sidang jemaat Tuhan mengalami sukacita, damai, dan sejahtera. Begitupun kami percaya Tuhan Kau menyertai untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit. Tuhan jamah, sehingga terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan pekerjaan jemaat yang harus dikerjakan dari rumah oleh karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka sehingga pekerjaan itu dapat berjalan baik. Bahkan jemaat yang dirumahkan, Tuhan berkati mereka, Tuhan pelihara mereka, sehingga sukacita dan damai sejahtera tetap dapat dirasakan. Jemaat yang masih harus bekerja di luar rumah, Tuhan Engkau menjaga mereka, Engkau melindungi mereka, sehingga jemaat ini diberkati secara luar biasa dalam hidup mereka, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Berkati pula anak-anak yang harus belajar di rumah. Kau menyatakan hikmat dan kuasa kepada anak-anak-Mu semuanya Bapa, sehingga mereka dapat meraih cita-cita mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami menyerahkan untuk pekerja-pekerja Tuhan, gembala sidang induk dan cabang, Tuhan berkati bersama dengan keluarga. Ya, dalam kehidupan mereka tetap jadi berkat di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami bersama berdoa. Haleluya, amin. Kita akan meningkatkan bakti kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan. Mari kita persiapkan bakti kita kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita pujikan pujian persembahan.
Kami serahkan setiap tangan-tangan yang sudah mengulurkan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan berkati di dalam kehidupannya masing-masing, di dalam pekerjaan dan usahanya. Kami serahkan juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang pagi hari ini belum bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesempatan hingga pada waktu yang akan datang mereka juga boleh bersukacita untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan keperluan kami ke dalam kuasa tangan-Mu melalui suatu pujian. Berkati persembahan. Tibalah saatnya kita akan menikmati taburan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andi Wijaya. Untuk itu sebelumnya kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan buka di dalam Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33. Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33. Saya akan menolong membacakannya bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Amin. Waktu dan tempat selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Pendeta Wijaya. Shalom.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh menjadi kesempatan yang indah bagi kita bersama-sama, di mana saudara dan saya pada pagi hari ini membangun misbah Tuhan di rumah masing-masing. Satu kesempatan yang luar biasa untuk kita boleh bersaksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang setia datang kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Sampai saat ini Bapak Ibu dan Saudara, kita boleh tetap ada di rumah, kita boleh tetap menjalani hidup dengan penuh keterbatasan. Tapi satu hal yang harus saudara dan saya pahami, bahwa Tuhan berkehendak supaya saudara dan saya tetap bertumbuh dalam kehidupan kita bersama-sama. Firman Tuhan pada pagi hari antara iman dan kenyataan. Saudara, dalam beberapa waktu dalam nuansa Paskah kita boleh banyak belajar tentang firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang keraguan, dan saat ini kita belajar bersama tentang iman kita yang harus dihadapkan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami di surga, terima kasih jika pada pagi hari ini Kau tetap menyatakan kuasa-Mu kepada kami semuanya, sehingga di dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh bersama-sama datang kepadamu. Dan saat ini di tengah sukacita kami beribadah di rumah masing-masing, kami kembali boleh datang kepada Tuhan untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman. Berkati kami supaya kami boleh memahami kebenaran firman. Demikian pula hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan kekurangan. Tuhan, Engkau yang berkarya sehingga pada akhirnya isi hati Tuhan sampai kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita bersama sebagai orang Kristen, kita meyakini, kita memahami bahwa Tuhan Yesus itu menghendaki iman kita hari demi hari semakin bertumbuh. Kita terus bertumbuh ke arah Dia, supaya di dalam kehidupan kita didapati sempurna pada saatnya ketika Tuhan menjemput kita kembali. Tuhan menghendaki bahwa iman kita bertumbuh, berkembang, berbuah, kokoh di dalam segala keadaan. Tetapi keadaan Bapak Ibu dan saudara-saudara kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apa yang kita imani bisa saja yang ada di hadapan kita ini berbeda sama sekali. Sungguh mudah bagi kita berkata ketika ada saudara kita yang mengalami satu kesepihan, tetap kuat ya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Tetapi keadaan itu menjadi berbalik ketika saudara dan saya atau kita sendiri yang justru mengalami kesedihan. Saudara dan saya mengalami keadaan yang sulit. Jangankan kita bertahan dalam iman, apalagi bertumbuh, sungguh sangat sulit. Bahkan kadang-kadang di dalam kehidupan orang-orang yang oleh karena keadaan itu semakin berat, banyak orang Kristen itu bertanya, di manakah Tuhan saat ini? Tuhan, mengapa ini terjadi dalam hidupku? Bukankah aku sudah setia berdoa? Bukankah aku sudah setia beribadah? Bukankah aku sudah setia melayani Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disinilah dalam situasi kondisi sulit itu iman kita yang ditanamkan dalam diri kita oleh karena anugerah Allah, untuk kita meyakini janji Tuhan yang begitu indah,
harus dihadapkan dengan realita kehidupan yang sangat sulit. Kita lihat bagaimana di dalam Alkitab yang kita baca di dalam kitab Bilangan pasal 13 tadi. Sungguh saudara dan saya melihat bagaimana ketika Allah berkata kepada Abraham bahwa Abraham diberi kepada Abraham oleh Allah yaitu tanah Kanaan, di mana Abraham akan dituntut menuju ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Diulang kembali sampai pada akhirnya dalam masa kepemimpinan Musa, Bapak Ibu Saudara. Setelah keluar dari tanah Mesir, ada begitu banyak persoalan yang dihadapi. Petikan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini merupakan bagian di mana orang-orang Israel berada di gurun Paran, di pintu gerbang untuk menuju ke tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara, ketika keluar dari tanah Mesir, umat Israel dengan penuh sukacita keluar, walaupun kemudian di tengah-tengah mereka harus mengalami jatuh bangun di dalam iman. Nah, ketika sudah masuk di pintu gerbang menuju ke tanah Kanaan, di sini kembali mereka dihadapkan pada satu kenyataan yang sulit. Ketika Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat-lihat, mensurvei keadaan Kanaan. Setelah mereka kembali di sini, iman orang-orang Israel bahwa mereka akan masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madunya, negeri yang begitu indah, negeri yang begitu baik. Ketika 12 pengintai kembali kepada mereka, 10 orang membawa berita mengerikan, hanya tinggal 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb yang membawa berita sukacita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam keberadaan itu, orang-orang Israel setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh 10 pengintai berkenaan dengan negeri yang telah mereka selidiki, di sana ada orang-orang enak, di sana orang-orang raksasa tinggal, di sana orang-orang itu memakan penduduknya, di sana itu adalah orang-orang yang kuat. Mereka menyatakan bahwa diri mereka seperti belalang, artinya kecil sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi Yosua dan Kaleb terus berusaha untuk meyakinkan orang-orang Israel bahwa negeri itu telah diserahkan Allah kepada mereka sebagai tanah pusaka mereka. Apa yang terjadi? Iman yang dimiliki oleh orang Israel bahwa mereka akan mendiami tanah yang begitu baik, tanah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madu. Ternyata mereka menghadapi kenyataan bahwa di sana ada bahaya besar mengancam. Orang-orang Israel menjadi tawar hati. Mereka menjadi marah ketika Yosua dan Kaleb mengoyakkan pakaian dan sujud di hadapan Tuhan, berkata kepada orang Israel, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, jangan engkau berontak terhadap Allah. Saudara-saudara, oleh karena orang Israel sudah mulai tawar hati melihat bahaya yang ada di hadapan mereka. Kalau saudara-saudara membaca di dalam pasal 14, di sana Yosua dan Kaleb akan dilempari batu oleh orang-orang Israel. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Ternyata ketika iman itu berhadapan dengan satu kenyataan yang sulit, ada banyak orang yang justru menjadi tawar hati, seperti yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel. Mereka tidak hanya tawar hati, tetapi mereka sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap Allah mereka. Mereka sudah kehilangan percaya diri. Mereka sudah berputus asa, sehingga ketika diberi nasihat bahwa negeri itu begitu baik, percayalah bahwa negeri itu sudah diserahkan ke tangan kita oleh Allah. Justru ketika dinasihati seperti itu, mereka akan berbaca melempari batu Yosua dan Kaleb.
beruntung Musa dapat mencegahnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat keadaan yang hari demi hari semakin sulit di dalam kehidupan kita, pagi hari ini mari kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Bagaimana mereka bisa tetap mempertahankan iman walaupun kenyataan yang ada di hadapan mereka itu sungguh sangat sulit, kenyataan yang harus mereka hadapi itu sungguh sangat mengerikan, kenyataan yang harus mereka hadapi itu sungguh-sungguh atau benar-benar mengancam jiwa mereka. Bahkan saudara-saudara, kalau saya baca keseluruhan, di sana Alkitab menyatakan bahwa ketika orang Israel akan melempari Yosua dan Kaleb dengan batu, justru mereka tetap mengingatkan, menasihati kepada orang-orang Israel supaya ingat bahwa Allah yang Maha Baik sudah berjanji akan memberikan tanah Kanaan pada mereka. Sesuatu yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara, paling tidak dua catatan besar yang harus saudara dan saya pahami berkenaan dengan kehidupan Yosua dan Kaleb. Mengapa mereka tetap beriman di tengah situasi yang sulit? Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka memiliki kepercayaan yang penuh terhadap Allah. Kita harus tahu bahwa namanya Yosua dan Kaleb itu dilahirkan di Mesir. Kemudian selama perjalanan di padang gurun mereka bertumbuh. Paling tidak saudara-saudara, ketika mereka berada di gurun Paran, mereka berusia 20 tahunan. Atau sekitar 20 tahun begitu saudara. Nah, disitulah kita melihat bahwa perjalanan mereka di padang gurun, mereka melihat bagaimana Allah memelihara kehidupan orang-orang Israel. Mereka melihat bagaimana Allah menunjukkan kuasa-Nya ketika Allah membelah laut Teberau. Mereka melihat bagaimana Allah melindungi dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Mereka melihat bagaimana ketika dalam kesulitan makanan orang-orang Israel diberi mana. Ketika mereka membutuhkan daging, Allah memberikannya. Saudara-saudara, melalui pengalaman hidup itu, Yosua dan Kaleb menaruh kepercayaan yang penuh bahwa sesulit apapun persoalan yang mereka hadapi, Allah hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat betul bagaimana Allah memimpin umat Israel sampai mereka ada di gurun Paran pada waktu itu. Melalui kesaksian Alkitab banyak mujizat yang dinyatakan Allah. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan orang Israel. Ketika mereka melihat bahwa iman mereka tidak sesuai dengan apa yang ada di hadapan mereka, mereka segera menjadi tawar hati. Mengapa? Karena mereka banyak sekali berbuat yang tidak benar. Dalam perjalanan mereka di padang gurun, tidak sekali dua kali mereka berontak kepada Allah. Tidak sekali dua kali mereka menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap Allah yang hidup. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, penting bagi kita bersama untuk belajar dari bagian ini. Allah menghendaki saudara dan saya bertumbuh di dalam kehidupan kita, bahkan di saat yang paling sulit sekalipun. Bahkan di saat kenyataan yang kita hadapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, Tuhan tetap menghendaki kita bertumbuh di dalam Dia. Dalam kehidupan kita, secara manusia, seringkali justru kita hanya melihat pergumulan dan permasalahan. Jika ini terjadi, maka jangan heran jika dalam kehidupan kita pun juga mengalami seperti yang dialami oleh orang Israel. Segera menjadi tawar hati, segera menjadi orang yang dipenuhi dengan kekecewaan, dengan kemarahan, dan bahkan kita menjadi orang yang patah semangat, tidak mau lagi berusaha dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat dalam hidup kita di hari-hari yang ada ini, kita melihat bagaimana menyebarnya pandemi
virus 19. Sungguh luar biasa. Ada banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang tidak bisa kembali ke rumah. Ada banyak orang yang harus dikarantina. Ada banyak orang yang sudah mulai kehilangan pendapatan. Permasalahan ini sulit, saudara. Tetapi dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi kondisi yang seburuk ini pun saudara dan saya tetap dikehendaki Tuhan untuk bertumbuh di dalam Dia, bertumbuh di dalam iman dan pengharapan. Seperti Yosua dan Kaleb, mari kita ingat di hari-hari kita yang telah lalu. Saya sangat meyakini bahwa saudara-saudara pernah ditolong oleh Tuhan. Saya sangat meyakini bahwa di hari-hari saudara di kehidupan di masa lalu pernah mengalami satu peristiwa di mana Tuhan berkarya secara luar biasa. Mari itu menjadi satu pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara sendirian. Amin. Penting untuk kita pahami. Yakinilah bahwa Tuhan Allah yang telah membuat saudara dan saya sampai saat ini seperti apa adanya, maka Dialah yang akan tetap menopang saudara dan saya. Dia akan tetap menuntun kita semuanya. Dan Dia pasti akan melepaskan kita semua dari persoalan-persoalan yang ada. Percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti membuka jalan untuk kita semuanya. Ingat, satu perkataan yang pernah disampaikan Allah kepada kita semuanya, tentang perkataan Immanuel, Allah menyertai kita. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia berkata, Aku menyertai engkau senantiasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, betapa besarnya janji yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Karena itu, mari di tengah situasi kondisi yang tidak menentu ini, kita tetap menaruh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jangan lihat persoalannya, jangan lihat apa yang ada di hadapan kita itu sebagai sebuah batu sandungan. Tetapi mari kita bersama-sama melihat itu adalah sarana Tuhan untuk kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Amin. Catatan yang kedua, mengapa Yosua dan Kaleb tetap memiliki iman yang kuat kepada Allah? Saudara-saudara, dari berbagai macam sudut yang kita baca dari firman Tuhan, di sana sungguh menunjukkan kepada kita semuanya bahwa pengharapan Yosua dan Kaleb begitu besar. Pengharapan kepada Allah sungguh luar biasa. Mereka tidak memandang orang enak yang begitu besar, begitu kuat, tidak melihat orang-orang raksasa yang memakan penduduknya, tetapi mereka lebih berpegang pada janji Tuhan. Catatan yang kedua, mereka tetap memegang janji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan tetap berpengharapan kepada Allah yang begitu kuat itulah mereka mampu bertahan bahkan ketika goncangan terjadi. Bukankah saat ini terjadi juga dalam kehidupan kita bersama? Di mana di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengalami persoalan-persoalan yang begitu besar. Keyakinan yang besar yang ada di dalam kehidupan Yosua dan Kaleb pada akhirnya menjadikan mereka tetap bertahan bahwa mereka harus masuk ke tanah Kanaan beserta dengan seluruh orang Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, catatan terpenting adalah ketika manusia kehilangan harapan, maka sebenarnya dia sudah kehilangan segala-galanya. Mengapa banyak orang mengakhiri hidupnya? Mengapa banyak orang memutuskan untuk lari meninggalkan Tuhan? Oleh karena mereka kehilangan pengharapan itu. Mereka sudah tidak lagi memiliki satu pengharapan dan tidak lagi berani menaruh harapannya di tangan Tuhan Yesus Kristus.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika goncangan terjadi, sebenarnya Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh dengan kasih itu ada di dalam kehidupan kita semuanya. Dia mengizinkan segala perkara itu terjadi dalam hidup kita, karena Allah sedang menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita bersama-sama. Tidak mungkin bagi kita mengenal Allah lebih dekat. Tidak mungkin dalam kehidupan kita berkata, Allah begitu mengasihi aku jikalau Allah tidak berkarya. Di tengah situasi kondisi yang sulit ini, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, sehingga nantinya ketika pemikiran kita terbuka, hati kita terbuka di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat jalan keluar, saudara dan saya akan dapat berkata, Tuhan Yesus begitu baik, Tuhan Yesus begitu kasih kepada aku. Karena itu saudara-saudara, ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, mari bersama saudara dan saya tetap memegang janji Tuhan. Janji bahwa Dia akan senantiasa memberkati saudara dan saya. Janji bahwa Dia akan tetap memberkati kita. Janji bahwa Dia tetap akan menolong saudara dan saya. Janji bahwa Dia akan tetap menunjukkan tuntunannya kepada kita semuanya. Pegang janji itu Bapak Ibu Saudara. Dalam keberadaan ini, saya punya gambaran. Kita semua manusia tentu punya otot. Masing-masing punya otot. Tetapi kekuatan otot itu berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Bagi kita orang yang biasa-biasa mengangkat beban mungkin 50 kilo, 60 kilo, kita sudah merasa berat. Tapi berbeda dengan atlet-atlet angkat besi. Mereka berlatih setiap hari. Mereka terus berusaha untuk dapat memecahkan rekor mereka sendiri paling tidak. Hari demi hari mereka menambah beban. Sehingga pada akhirnya kalau saat ini saudara-saudara melihat ada rekor dunia sekitar 180 kg bisa diangkat. Luar biasa saudara-saudara. Begitupun iman saudara dan saya, iman kita semuanya. Tanpa pernah ada pengalaman hidup dengan Tuhan, tanpa pernah ada pengalaman di dalam kehidupan kita melihat bagaimana Allah berkarya, maka saudara dan saya tidak akan dapat bertumbuh di dalam iman. Jadi saudara-saudara, mari dalam kehidupan kita bersama melihat, jikalau saat ini segala keadaan begitu sulit, atau dalam kehidupan kita semua mengalami perkara-perkara yang sulit, mari kita mau melihat bahwa Tuhan sedang berkarya di sana untuk mewujud nyatakan anugerah kepada kita, yaitu bertumbuhnya iman saudara dan saya. Kalau orang lain berkata, perkara ini begitu besar gak bisa aku kerjakan, maka mari saudara dan saya orang-orang Kristen, kita berkata tiada yang mustahil di dalam Tuhan Yesus. Amin. Dalam kehidupan kita kalau melihat ada banyak orang mulai menyerah, ada banyak orang berkata kalah, sudah gak mungkin lagi, gak ada jalan keluar lagi. Bagi kita orang percaya, sekali lagi, tiada yang mustahil bagi Tuhan yang kita sembah. Dia pasti buka jalan bagi kita, sehingga pada akhirnya kita boleh bersama-sama menikmati kasih setia dan penyertaannya. Satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini saudara-saudara akan ditutup dengan kita bersama membaca di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan 4. Mari kita akan membacanya bersama-sama. Silakan Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab masing-masing. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membaca Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan 4. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita boleh kehilangan banyak hal. Saat ini saudara dan saya boleh mengalami beban yang begitu berat.
Kita boleh mengalami satu pergumulan yang dikatakan tidak ada habis-habisnya, gak ada jalan keluar. Tapi mari kita tetap memandang Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap percaya kepadanya. Kita tetap pegang janjinya. Sehingga di dalam kehidupan kita, ketika menghadapi situasi kondisi sulit, justru saudara dan saya semakin bertumbuh di dalam iman. Ketika iman dibenturkan dengan kenyataan, jangan goyah. Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Hidup saudara-saudara ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Dia siap menolong, dia siap untuk memberkati, siap untuk menyatakan jalan keluar. Saudara-saudara pada akhirnya menikmati kehidupan yang penuh dengan damai, sejahtera dan sukacita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang kepadamu, kami bersama-sama boleh merenungkan hidup kami melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Sungguh kami melihat Tuhan tidak berhenti berkarya. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini, kami yakin Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami. Dan saat pada pagi hari ini ketika kami bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami mendapati dua pembelajaran penting tentang kehidupan orang-orang yang percaya, orang-orang yang menaruh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami sungguh melihat bagaimana kehidupan Yosua dan Kaleb. Mereka tetap teguh, mereka tetap kokoh di dalam iman, walaupun kenyataan yang mereka hadapi berbeda dengan apa yang mereka imani. Bahkan ketika bahaya mengancam jiwa mereka, mereka tetap menaruh iman percaya kepada-Mu. Mereka tetap memegang janji Tuhan. Bapa, biarlah ini tak menjadi pelajaran bagi kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah mulai hari ini dan seterusnya kami boleh berlaku seperti mereka, tetap menaruh kepercayaan kepada Allah, tetap menaruh iman di dalam Tuhan Yesus, walaupun situasi kondisi yang begitu sulit ada di hadapan kami. Kami boleh tetap memegang janji Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh betul-betul menikmati kehidupan yang diberkati, penuh dengan rasa damai, sejahtera, sukacita, walaupun ada begitu banyak persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mohon ampun jika dalam hidup kami justru sering kali bertindak seperti orang-orang Israel yang tidak seturut dengan kehendak. Kami percayakan hidup kami Tuhan, karena kami merasa begitu indahnya hidup di dalam Tuhan Yesus. Karena Engkaulah kekuatan kami, karena Engkaulah perlindungan kami dan keselamatan kami. Biarlah Tuhan mulai dari sekarang kami boleh tetap bersekutu dengan Tuhan, sungguh indah bersama Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Kami berkati seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada pada saat ini, yang bersama-sama dengan kami dalam siaran. Sehingga dalam kehidupan kami Tuhan boleh menikmati segala berkat, kasih dan karunia di
dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersama berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Mari kita bersama berdiri di hadapan Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita memuji Tuhan. Indah bersama kita bernyanyi.
menyertai kami. Saat ini kami mau kembali ke dalam kehidupan kami Tuhan, kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai, menuntun dan memberkati kami di dalam setiap hal yang kami kerjakan, di dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam segala sesuatu yang kami lakukan, dalam pendidikan yang saat ini sedang kami tempuh. Tuhan, Kau berkenan untuk senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kami yakin bahwa Kau senantiasa menuntun kami sehingga kami boleh sampai kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saat kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami meyakini Engkau nyata dalam hidup kami. Bahkan ketika kami menghadapi persoalan yang rumit, ketika kami menghadapi pandemi COVID-19, Engkau tetap menyertai kami. Karenanya kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami yakin Tuhan, Engkau menyatakan yang terbaik. Dan saat ini, ketika kami kembali ke dalam hidup kami bersama dengan keluarga masing-masing, kami meyakini bahwa berkat, rahmat, damai dan sejahtera dinyatakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam Allah Roh Kudus, kehidupan kami senantiasa diberkati Tuhan Yesus hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, warga sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Genesaret yang saya kasihi, mari di dalam hari-hari kita pada saat ini kita tetap mematuhi apa yang dihimbaukan oleh pemerintah, apa yang sudah menjadi peraturan, mari kita taati bersama-sama. Kita tetap ada di rumah, anak-anak tetap belajar di rumah, kita boleh bekerja dari rumah, dan biar itu semua menjadikan kita bersuka cita. Demikian pula untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang masih harus bekerja di luar rumah. Tetap tenang, tetap waspada, jaga diri, jangan lupa gunakan masker dan alat pelindung diri yang lain, sehingga saudara-saudara pun boleh tetap bekerja dengan penuh sukacita. Dan yakinlah itu semua menjadikan kita dapat menikmati berkat Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita hari ini dan seterusnya boleh senantiasa di dalam Dia. Salam dari kami sekalian yang pada hari ini melayani saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.